Setelah 5 bulan meluncurkan serangan di jalur Gaza, nyaris 30.000 warga Palestina menjadi korban. Sementara sebanyak 70.000 lebih lainnya terluka per 26 Februari lalu. Jumlah korban genosida terus meningkat, sementara serangan pasukan Israel masih terus berlanjut meski telah mendapat kecaman dari dunia internasional. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Genosida yang telah berlangsung selama 5 bulan terakhir di Palestina terus menelan korban jiwa, dengan puluhan ribu nyawa yang telah hilang dalam kekerasan yang tidak manusiawi. Meskipun telah mendapat kecaman keras dari dunia internasional, genosida tersebut masih berlanjut, meninggalkan penderitaan dan kehancuran mendalam bagi rakyat Palestina. Situasi ini pun menjadi semakin tragis dan berbagai serangan yang menargetkan warga sipil, termasuk wanita, anak-anak, lansia, bahkan para jurnalis dan tenaga kesehatan, serta merusak infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional yang telah menimbulkan penderitaan yang tidak terbayangkan bagi rakyat Palestina bahkan rakyat dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, telah mendorong warga negaranya untuk terlibat menyuarakan baik secara langsung maupun sosial media, serta memberikan dukungan kemanusiaan kepada warga Palestina. Bahkan Indonesia secara konsisten telah berperan sebagai advokat untuk hak-hak rakyat Palestina di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan di dunia. Tamim, salah seorang mahasiswa Unhas asal Palestina, mengangkat suara terkait isu yang terjadi di negaranya. I would say it's a miserable reality that nobody is capable of stopping the war right now in Gaza, and no human rights or no laws have been in action, and they have shown their non-existence in the most needed time. This is very unfortunate for us, and also I would like to add that my family and our community is in great danger, and people have been born in situation like even before the war due to occupation on Gaza Strip. People have been struggling with water supplies, electricity, or aid, or even shelter. So people have been born in this situation, and right now they are thrown to death. Ia mengungkap bahwa di situasi yang mencekam seperti saat ini, ia tidak bisa berkomunikasi secara intens dengan keluarganya karena akses jaringan dan internet yang terbatas. Meski demikian, ia cukup lega karena masih bisa berkomunikasi via online dengan keluarganya sesekali dalam sebulan. It's been a great support by Indonesia even before the war. Indonesia has been a great supporter of Palestine. It shows how the true believers of the community in here are, and they have been supporting us even before the war, and we appreciate it a lot. Of course, through their institutions and individuals. Kecaman dan desakan untuk menghentikan genosida di Palestina telah terdengar dari berbagai negara dan organisasi internasional. Di Indonesia sendiri, masyarakat telah melakukan sejumlah aksi protes termasuk dengan memboikot berbagai produk yang pro-Israel. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menolak keras terhadap genosida yang terjadi di Palestina. I would say Indonesian people have been like true supporters, of course, and they teach the world how to maintain the support. Like my friends from social media and things like that, they are the ones who keep posting even till this day after 150 days. So I would thank them so much for that. And also I would remind other communities that boycotting is a true weapon within our hands through this war, and it has affected the Zionist movements. Sebagai warga negara Palestina, Tamim mengungkapkan bahwa setelah studinya berakhir, ia dan teman-temannya yang studi di luar negeri akan kembali ke Palestina untuk membuat negaranya menjadi tempat yang lebih baik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa di situasi yang terlihat mustahil sekalipun, harapan itu akan terus hidup dan menguatkan. Kami berharap konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina segera menemui titik terang dan segera berakhir agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.